Saya Trianto, nomor induk mahasiswa 182100125, kelas C semester 7, Manajemen Ekonomi, Universitas Jana Badra, Yogyakarta, akan menyampaikan perekonomian Indonesia. Sejarah perekonomian dunia. Pada tahun 1 Masehi, Italia termasuk sebagai negara paling makmur di dunia karena luas daerah taklukannya, meliputi benua Eropa, Asia, dan Afrika. Ditemukannya bahan-bahan mineral berharga seperti emas, besi, dan plumbum, memicu terjadinya industrialisasi besar-besaran. Romawi pecah dan pada tahun 1000 digantikan oleh orang Arab. Kekuasaannya dari Andalusia hingga Indus di India. Dua imperium, Muslim Abbasiyah dan Umayyah, menjadi negara paling makmur. Baghdad dan Cordova menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan. Inovasi baru yang ditemukan, teknologi, sastra, dan keuangan menjadikan kemakmuran. 1 abad kemudian, Belanda menjadi negara paling makmur di dunia. Hal ini disebabkan oleh kuatnya jaringan perdagangan mereka. Melalui perusahaan dagang Hindia Timur yaitu VOC, Belanda menguasai kota-kota penting di sepanjang pantai lautan Hindia. Kontribusi Jawa menyumbangkan kekayaan bagi masyarakat Belanda, mengingat hampir seluruh kekayaan negeri ini datang dari hasil tanah Nusantara. Kemudian pada tahun 1970 diikuti Inggris Raya menjadi negara makmur di dunia. Pada masa Perang Dunia I, Amerika Serikat menjadi negara paling makmur di dunia karena sektor finansial menyumbangkan 40% ekonomi Amerika. Industri otomotif, elektronik, teknologi informasi, dan film juga mengangkat pamor ekonominya. Kemudian ditemukannya minyak bumi di Arab, menjadikan Arab menjadi daerah paling makmur di dunia. Perekonomian Indonesia. Pada masa keemasannya Nusantara pada abad ke-8 sampai ke-10 Masehi. Sriwijaya pelaku utama perdagangan di Asia Timur. Sriwijaya menguasai jalur perdagangan Samudra Hindia serta Laut Cina Selatan. Tenggelamnya perekonomian Sriwijaya karena serangan pasukan Kola dan munculnya pengusaha Tiongkok dalam perdagangan. Abad ke-17, Kesultanan Aceh sebagai negara paling makmur di Nusantara, mengandalkan penguasaan atas jalur perdagangan Selat Malaka. Masa Orde Lama. Masa pasca kemerdekaan yaitu tahun 1945 sampai 1950. Inflasi yang sangat tinggi dikarenakan pemerintah Republik Indonesia menyatakan 3 mata uang yang beredar di wilayah RI, yaitu mata uang The Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Bulan Oktober 1946, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan uang kertas baru yaitu Ori, uang Republik Indonesia, sebagai pengganti uang Jepang. Masa demokrasi liberal. Tahun 1950 sampai 1957. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi diantaranya Gunting Syarifuddin, usaha pemotongan nilai uang pada 20 Maret 1950 untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga menjadi turun. Pada program Benteng Kabinet Natsir, upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi mendorong importir nasional bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi, memberikan kredit pada perusahaan pribumi. Usaha ini gagal karena perusahaan pribumi konsumtif dan kalah bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Nasionalisasi The Javasche Bank menjadi Bank Indonesia.
terjadi pada 15 Desember 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Kemudian sistem ekonomi Alibaba pada Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Penggalangan kerjasama antara pengusaha Cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi. Program ini tidak berjalan dengan baik karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman. Masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1967. Sebagai akibat dekret Presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme atau segalanya diatur pemerintah. Terjadi kegagalan tindakan moneter karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran proyek mercusuar pemerintah dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara barat. Masa Orde Baru. Dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Era Orde Baru merupakan praktek salah satu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang secara periodik 5 tahunan yang disebut pelita atau pembangunan 5 tahun. Masa transisi reformasi yaitu era B.J. Habibie. Krisis ekonomi berdampak pada peningkatan pengangguran, daya beli masyarakat menurun, pendidikan dan kesehatan, kemiskinan yang bertambah. Akan tetapi, terdapat suatu prestasi yang mengagumkan yaitu nilai rupiah dari 16.000 menjadi 6.000 rupiah. Pada September 1997, nilai tukar rupiah menurun. Pada akhir Oktober 1997, Lembaga Keuangan Internasional memberikan paket bantuan keuangan pada Indonesia. Era reformasi. Kebijakan Presiden B.J. Habibie adalah mengendalikan stabilitas politik. Masa Presiden Abdul Rahman Wahid juga belum cukup untuk menyelamatkan negara. Persoalan ekonomi yaitu KKN, pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, yaitu pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kemudian pada kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, terdapat kebijakan kontroversial yaitu mengurangi subsidi BBM dan bantuan langsung tunai. Reformasi membawa Indonesia menjadi lebih baik. Indonesia mulai menjalin kerjasama dengan dunia luar di bidang ekonomi. Penerapan sistem ekonomi di Indonesia. Indonesia menggunakan sistem ekonomi demokrasi, Pancasila, dan kerakyatan. Sistem ekonomi demokrasi di mana rakyat merupakan pelaku utama dalam kegiatan ekonomi di negara. Sistem ekonomi Pancasila, sistem ekonomi yang memposisikan rakyat sebagai pelaku utama, memperhatikan sektor koperasi, dan mengembangkan kekuatan moral masyarakat. Sistem ekonomi kerakyatan, di mana rakyat tetap berperan sebagai pelaku utama, namun kegiatan ekonominya banyak didasarkan pada mekanisme pasar. Akumulasi kapital. Akumulasi kapital berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Perlu pengorbanan atau penyisihan konsumsi sekarang selama beberapa dekade. Akumulasi kapital tidak hanya investasi barang bergerak, pabrik, tetapi meliputi proyek infrastruktur yang merupakan prasyarat bagi industrialisasi dan pengembangan serta pemasaran produk sektor pertanian. Dampak negatif akumulasi kapital. Akumulasi kapital tidak dapat dilepaskan dari perluasan pasar. Pasar merupakan tempat pemasaran hasil produksi dan pasar berpengaruh pula terhadap laba, yang berarti kemungkinan mengakumulasi kapital menjadi
lebih besar. Pertumbuhan ekonomi pasti terkendala keterbatasan sumber daya alam dan manusia. Daya dukung alam dan keterampilan penduduk tidak mampu mengimbangi aktivitas ekonomi, bahkan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi, dikarenakan mata rantai tabungan, akumulasi modal, dan investasi tetap terjalin dan berkaitan erat satu sama lain. Jika investasi rendah, kemampuan menabung akan turun, sehingga akumulasi modal akan mengalami penurunan. Jika penduduk tidak memiliki keahlian yang relevan dalam produksi, maka investasi akan rendah dan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Akumulasi kapital terhadap kolonialisme. Meningkatnya investasi negara kolonial dalam perkebunan, pertanian rakyat, dan pertambangan serta transportasi yang menghubungkan daerah-daerah pedalaman dengan daerah pesisir. Praktek akumulasi primitif berlaku sejalan dengan akumulasi kapital di pusat industrinya. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Makna Pasal 1 yaitu ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak basis persaingan serta atas asas yang sangat individualistik. Perekonomian disusun mulai dari tingkat nasional hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Seluruh susunan perekonomian berdasarkan pada asas kekeluargaan. Makna Pasal 2. Kekayaan alam dapat diolah dan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas dan untuk memakmurkan rakyatnya. Penguasaan oleh negara ini juga memiliki arti bahwa perekonomian tidak hanya dikuasai oleh individu atau sekelompok orang saja, melainkan harus digunakan untuk kepentingan masyarakat luas serta untuk memakmurkan rakyatnya. Penguasaan hal penting yang menyangkut kepentingan umum dikuasai oleh negara. Makna Pasal 3 memberikan maklumat yang sangat terang benderang bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi bukan hanya dilakukan oleh masyarakat, swasta atau individu, terutama untuk cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, kemudian bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Itu juga harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian makna Pasal 4, sistem perekonomian ditujukan dan dapat dikuasai oleh rakyat. Hanya saja dalam penerapannya perekonomian tersebut tidak dapat langsung dikuasai oleh masyarakat, namun bisa diwakilkan oleh wakil rakyat seperti MPR, DPR, DPD, serta Presiden. Walau seperti itu, pelaksanaan demokrasi ekonomi dalam sistem perekonomian nasional tetap mengandalkan prinsip-prinsip yang telah disebutkan. Sistem perekonomian nasional dijalankan lewat asas kekeluargaan, pemberian wewenang kepada negara untuk mengelola sistem perekonomian Indonesia dengan menjadikan demokrasi ekonomi sebagai dasarnya yang turut diikuti pula dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Makna Pasal 5, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.